Dan tema yang kita bahas di pagi hari ini adalah sesuatu yang cukup membahagiakan. Pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024. Baik, saudara pendengar, kita akan pencerahan dulu. Ya, sebenarnya apa sih arti THR itu? Kemudian apa kebijakan yang mendasari dari pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan? Berikut akan disampaikan oleh Pak Palih. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bunda Nelly. Sebelumnya kami perkenalkan instansi kami dulu ya. Jadi kami adalah KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pelehari. Jadi kami melayani satuan kerja di seluruh instansi vertikal di Pelehari Tanah Laut dan Pemda tentunya. Nah, untuk Pemda adalah penyaluran transfer ke daerah, DAU, dana bagi hasil, kemudian ada dana desa, ada dana alokasi khusus gitu. Nah, kami KPPN THR yang kami salurkan adalah THR yang beban dari APBN. Nah, nanti yang APBD nanti disalurkan tersendiri oleh teman-teman di BPKAD, Pemda. Nah, apa sih dari maksud pemberian tunjangan hari raya ini gitu ya? Kalau dulu kan sejarahnya itu memang THR awal mula itu diberikan pertama kali di tahun 2016 gitu oleh pemerintah. Nah, karena lama sekali PNS itu tidak diberikan kenaikan gaji, diberikan reward gitu ya di tahun 2016 berupa THR. Nah, maksudnya adalah untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat khususnya PNS di waktu itu. Harapannya ketika diberikan THR menjelang hari raya, PNS itu bisa membelanjakan, memanfaatkan uang yang diterimanya untuk keperluan hari raya begitu, raya beli baju baru begitu ya, beli kue-kue misalnya seperti itu. Selain juga tentunya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan tentunya nanti ke arah stabilitas ekonomi secara nasional. Mungkin itu, Ibu. Iya, selain juga untuk meningkatkan kinerja tentunya ya Pak ya, semangat kerja bagi para PNS, ASN gitu. Baik, THR ini diberikan kepada siapa saja Pak? Oke, penerima THR di tahun ini, tahun 2024, alhamdulillah diberikan kepada PNS dan CPNS, baik pusat dan daerah, kemudian P3K, kemudian TNI, Polri, dan pejabat negara, wakil menteri, kemudian ada juga staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, ada juga Dewan Pengawas KPK, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, dan pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN di lembaga non-struktural. Nah, ini perlu kami tambahkan Bunda, jadi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, itu dia. Kalau dulu kita mengingat ya di tahun 2020 gitu, ketika COVID melanda pertama kali pandemi itu, THR ini tidak diberikan secara full tuh ke semua penerima gitu. Ada pembeda-pembeda itu karena memang mengingat kondisi ekonomi keuangan negara pada waktu itu, sehingga para pejabat negara, kemudian pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, pejabat fungsional utama dan madya, serta pejabat-pejabat dengan setara yang tadi saya sebutkan tadi itu tidak diberikan THR gitu, yang diberikan hanya pejabat eselon 3 ke bawah gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 ketika keuangan negara sudah mulai membaik ya, nah itu diberikan ke seluruhnya pegawai sampai dengan 2024 ini. Namun besarannya berbeda. Diberikan ke semua, namun besarannya kalau di tahun 2021 itu tunjangan kinerja tidak diberikan. Seperti itu. Hanya komponen gaji saja yang diberikan. Nah, kemudian 2022
2022 ketika keuangan semakin membaik, keuangan negara semakin membaik, tunjangan kinerja diberikan namun hanya 50%. Nah, sekarang tahun 2024 semua menerima tunjangan kinerja juga diberikan dengan persentase seluruhnya atau 100% seperti itu. Oke, Pak. Tadi para penerima PNS, CPNS ya, P3K, TNI Polri, pejabat negara, para hakim dan non ASN. Kita juga mengenal ada pegawai kita atau aparat kita yang PTT. Apakah itu juga PTT pusat atau juga PTT daerah? Apakah mereka ini tercover dalam ruang lingkup penerima dari THR ini? Oke, jadi pegawai non ASN yang dimasukkan di sini adalah pegawai yang berkontrak dengan unit kerja Satker. Kalau kami di sini diibaratkan yang pertama adalah seperti driver, security atau satpam, petugas kebersihan dan pramubakti. Nah, sepanjang mereka misalkan di kontrak tersebut disebutkan diberikan besaran THR pada tahun berjalan, itu bisa diberikan. Kembali lagi dilihat kontraknya dan pemberi kerjanya siapa, seperti itu. Oh, kalau di dalam anggaran itu adakah disebutkan misalnya bagi PTT yang dikontrak oleh pusat, karena ada kan PTT yang pusat ya, kemudian ada PTT daerah. Apakah ada tersebut seperti ini Pak atau bagaimana? Iya, biasanya ketika pertama kali menandatangani perjanjian kerja, biasanya disebutkan besaran penghasilan yang diberikan dan komponen penghasilan yang diberikan itu apa saja, apakah termasuk THR atau tidak, seperti itu. Kembali lagi dilihat di perjanjian kerja atau kontraknya tersebut. Oh, begitu. Iya. Oke. Ini berarti termasuk dari golongan yang non ASN tadi ya? Iya, seperti itu. Oke. Yang security, petugas kebersihan, pramubakti. Selama di dalam kontrak mereka disebutkan. Iya. Oke, artinya PTT harus membaca lagi kontraknya nih ya. Ada enggak gitu? Ada enggak gitu kan? Dialokasikan atau enggak gitu. Bisa dipastikan. Iya, kalau enggak ada ya pikirin ya. Dan ada ketentuan harus 1 tahun bekerja terlebih dahulu. Ada memang ada persyaratan tertentu ya, meskipun misalnya disebutkan di dalam kontrak, tetapi belum memenuhi persyaratan yang diinginkan ya, mungkin belum dapat juga di tahun ini gitu. Jadi harus bersabar lagi ke tahun depan gitu ya. Oke. Selain aparatur aktif apa pensiunan, penerima pensiunan? Iya, pensiunan juga menerima, penerima pensiun juga penerima tunjangan juga menerima, seperti itu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Pelaksanaan dari pemberian THR ini, Pak, itu untuk tahun 2024. Ini apakah bertahap atau serentak? Maksud saya sekaligus begitu secara keseluruhan berbarengan atau bagaimana? Kapan gitu aja ya? Iya. Kapan dicairkan gitu, baik Bunda Nelly. Jadi pembayaran THR ini di PP 14 tahun 2014 yang menjadi pedoman ya dalam pelaksanaan pembayaran THR ini diatur paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Nah, ini kan banyak libur bersama tuh. Kalau dihitung paling cepat itu tanggal 22 Maret, hari Jumat minggu yang lalu. Itu bagi satuan kerja yang sudah mengajukan SPM ke KPPN di hari Jumat lalu, insya Allah sudah menerima masuk ke rekeningnya. Seperti itu. Namun juga tidak terbatas itu, bisa juga diajukan setelah Lebaran. Gitu. Tapi paling cepat hari Jumat tanggal 22 Maret. Artinya khusus mungkin untuk yang ditangani oleh KPPN tadi instansi vertikal ya di daerah ini serentak Pak ya 22 Maret atau misalnya ada pembagian misalnya untuk SKPD ini misalnya bidang ini tanggal 22 nanti tanggal 25 atau ada tanggal-tanggal yang lain yang di tahap-tahapkannya begitu, atau memang seluruh SKPD
yang menjadi SKPD vertikal di bawah kewenangannya KPPN itu 22 Maret serentak. Jadi diatur paling cepat mana yang siap mengajukan amprahan di tanggal 22 silahkan. Oke, artinya tergantung dari amprahan SKPD tersebut. Iya. Oke, baik. Sebelum tanggal 22 Maret KPPN sudah memberikan perintah untuk membuat amprahan atau bagaimana Pak? Atau otomatis mereka sudah tahu gitu kalender pengamprahannya? Oke, jadi setelah PP 14 ini terbit, kemudian ada petunjuk pelaksanaan, kami sudah sampaikan juga ke seluruh satuan kerja di mitra kami bahwa pengajuan SPM pembayaran THR ini bisa dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret. Jadi mereka sudah terinfo dan sebelumnya juga kami ada rekonsiliasi gaji. Jadi kami mencocokkan dulu gaji yang akan diajukan untuk pembayaran THR ini sehingga di tanggal 22 itu dokumennya sudah siap semua dan bisa masuk ke masing-masing rekening ya. Jadi tidak ada yang salah terus kemudian kami tolak. Tidak ada perbaikan-perbaikan begitu ya, sehingga nanti kesannya akan memperlambat begitu ya. Padahal memang ditunggu-tunggu gitu ya. Artinya tanggal 22 Maret ini seluruh SKPD yang menjadi ruang lingkupnya KPPN kayaknya sudah punya alarm gitu Pak ya. Jadi begitu masuk tanggal 22 sudah kring gitu ya, berbunyi semua gitu. Apalagi rentang waktu cuti Pak ya. Jadi ini Nah, kami juga dalam rangka percepatan penyaluran THR ini di weekend kemarin Sabtu Minggu kami juga membuka layanan. Jadi SPM itu amprahan itu tetap kami terima. Kami pengajuan secara online ya, tidak datang ke kantor gitu kan, melalui sistem namanya Sakti. Nah, Sabtu Minggu kami buka layanan nih Bunda sampai dari jam 8 sampai jam 15 hari Sabtu dan Minggu, kemudian diproses hari Senin ini. Dan kalau misalkan sudah benar dan lengkap, insya Allah hari ini yang sudah mengajukan di weekend hari Sabtu Minggu yang lalu, uangnya sudah masuk ke rekening. Oke, Pak, untuk SKPD ini pencerahan untuk SKPD yang dibayarkan oleh KPPN ini di Kabupaten Tanah Laut sendiri ada berapa SKPD, Pak? Ada 29. 29 SKPD. Oke. Dari 29 ini yang sudah terdata masuk amprahan. Jadi dari 29 satker ini tidak semuanya gajinya itu dibayarkan di situ, di satker tersebut, di satuan kerja tersebut, karena ada beberapa sekarang itu gajinya dibayarkan oleh unit eselon 1-nya terpusat gitu. Nah, yang dibayarkan masih melalui satuan kerjanya itu ada 12 satker dari 29 itu, dan 10 satker itu telah mengajukan SPM sampai dengan hari Minggu yang lalu. Tinggal 2 satker yang belum mengajukan. Oke. Artinya 10 SKPD yang sudah mengajukan itu berapa lama akan bisa dicairkan, Pak? Hari itu juga. Kalau masuk di hari itu juga, asalkan tidak ada kesalahan maksudnya ya? Nggak ada kesalahan, nggak ada perbaikan, hari itu langsung masuk. Oke, baik. Jadi 10 berarti sudah dapat dipastikan nih berarti sudah cair atau akan cair hari ini? Akan cair hari ini. Oke. Baik, yang 2 SKPD Pak? 2 SKPD masih dikoordinasikan hari ini, hari Senin ini. Apa yang menyebabkan mereka agak terlambat? Mungkin ada kesibukan gitu kan di pengelolaan keuangannya, sehingga dari hari Jumat sampai hari Minggu ini belum mengajukan amprahan. Oke, baik. Ini hari ini berarti ya termasuk hari yang berbahagia, ya berbahagia bagi instansi vertikal. Oke, baik Pak. Apa saja sih Pak komponen-komponen yang dibayarkan secara rinci mungkin, bukan apa ya, bermaksud untuk ngoyo gitu ya, tapi ini penting agar masyarakat kita juga tahu betapa pemerintah memberikan penghargaan kepada para pegawainya begitu. Ya baik Bunda, jadi memang komponen THR ini yang diberikan kepada ASN ya,
Yang pertama untuk yang ASN pusat itu ada gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, ini tunjangan biasanya tunjangan suami, istri, anak, gitu ya. Tunjangan pangan, ini tunjangan beras. Kemudian ada tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Kalau tunjangan jabatan itu kan kalau ada tunjangan struktural, tunjangan pejabat fungsional. Kemudian tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan dan peringkat jabatan serta kelas jabatan dari masing-masing pegawai tersebut. Itu untuk yang PNS pusat. Nah, untuk yang PNS daerah itu sama, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga juga diberikan, tunjangan pangan juga diberikan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Nah, ini yang berbeda di PNS daerah itu terkait tambahan penghasilan ya, TPP ya. Iya. Itu diberikan sebesar 1 bulan yang diterima oleh masing-masing pegawai. Tapi melihat kembali kemampuan fiskal di masing-masing daerah. Kan ada beberapa daerah mungkin yang pendapatan asli daerahnya kecil gitu ya. Mengalami penurunan mungkin ya, gitu atau kan. ya ketidakmampuan untuk membayar secara keseluruhan. Ya, itu dilihat kembali kemampuan dari masing-masing daerah dan diatur, diserahkan ke masing-masing daerahnya. Oke. Bagi pegawai pusat itu berarti merata ya Pak ya? Merata. Artinya tidak tergantung dari kebijakan kementeriannya. Iya, betul. Oke. Kalau PNS pusat merata sama semua sesuai yang diterima tiap bulan seperti itu. Oke, luar biasa. Ini memang kalau kita lihat komponennya ini cukup berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya perasaan kalau tidak saya salah ingat tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja yang tidak ada. Tunjangan kinerja yang tahun 2023 yang tidak dibayarkan, tunjangan kinerja hanya 50% saja. Ini balik lagi normal karena udah pandemi udah dicabut juga, kondisi ekonomi juga semakin membaik, sehingga pemerintah memberikan reward untuk dibayarkan 100% untuk tunjangan kinerja. Oke. Dalam hal apa Pak THR keagamaan ini tidak dapat dibayarkan kepada penerima THR? Oke, jadi ada memang beberapa ASN yang tidak menerima THR ini ya. Tentunya yang pertama adalah ASN yang pada saat itu sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, gitu ya. Kan ada beberapa gitu ya, misalkan ada seorang istri yang mengikuti suaminya studi di luar negeri, dan begitu. kan dia lebih memilih cuti di luar tanggungan negara yang untuk mengikuti suaminya atau keluarganya. Nah, itu dia tidak dibayarkan THR karena memang gaji setiap bulannya pun tidak dibayarkan karena statusnya udah cuti di luar tanggungan negara. Artinya dia tetap sebagai pegawai pemerintah, tetapi tidak ditanggung oleh negara, begitu ya? Oke. Itu biasanya kan selama 3 tahun itu biasanya bisa maksimal 3 tahun. Nah, kemudian ada juga adalah ASN atau PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya. Nah, ini juga tidak dibayarkan. Seperti apa ini Pak contohnya Pak? Jadi memang ada beberapa penugasan ASN ya, misalkan dia ditugaskan sebagai direksi di BUMN seperti itu. Nah, dan gajinya sudah tidak dibayarkan oleh pemerintah tapi dibayarkan oleh BUMN-nya. Nah, itu dia tidak diberikan THR oleh pemerintah karena sudah dibayar oleh pemberi kerjanya dia, seperti itu contohnya. Oh gitu. Oke. Tunjangan hari raya keagamaan bisa juga disebut dengan gaji ke-13 gitu ya Pak ya? Begitu ya? Ada lagi gaji 13. Jadi kalau untuk yang lain lagi. Jadi ASN ini dalam setahun menerima 14 kali gaji, 14 kali penghasilan, ya. Baik. Yang ada gaji 13 dan THR itu. Nah, THR ini kan dibayarkan sebelum hari raya. Kalau gaji 13 ini dibayarkan di bulan Juni. Nah, dulu maksud dan tujuannya adalah untuk membantu para ASN ini karena di
bulan Juni itu kan waktu-waktu masuk sekolah. Oh iya, tahun ajaran baru. Tahun ajaran Oke, baru. yang Nah, biasa disebut teman-teman sebagai uang pendidikan begitu iya, ya. uang pangkal, Oke. uang gedung gitu kan. Nah, itu kan Mhm. butuh biaya yang besar ya Mhm. untuk teman-teman ASN. Nah, ini sebagai reward juga dari pemerintah gitu ya atas kinerja para ASN ini dan membantu meringankan beban para ASN ini, diberikan gaji ke-13. Nah, ini dibayarkan paling cepat di bulan Juni. Mhm. Nah, komponennya sama seperti itu. Oke. Yang 14? Yang 14 THR. Nah, Oh. maksudnya gitu. Jadi Oh. dalam setahun itu ASN itu menerima 14 kali penghasilan. Oke, baik, baik. Iya, karena sudah pensiun jadi agak lupa gitu. Iya, iya. Makanya saya tanyakan pensiunan tadi. Iya. Ternyata masuk ya. Pensiunan menerima. Ternyata masuk, iya. Baru taunya setelah habis gitu ya. Iya. Oke, baik. Untuk komponen THR dan komponen gaji 13 itu tadi sama ya Pak ya? Ya, Sama, hanya saja waktu pembayarannya yang nanti ya berbeda ya. Insya Allah pada bulan-bulan Juni di kalendernya ya Pak ya? Ya, bulan Kalau Juni. ya. Nanti kalau udah kalender akademik baru, ada gaji 13. Oke, ada ketentuan-ketentuan lain nggak Pak untuk pembayaran THR bagi pegawai pemerintah, termasuk misalnya bagi guru, dosen, ya yang berbeda dari ASN misalnya. Iya, jadi kalau untuk tenaga pendidikan, guru, dosen, profesor itu memang yang sudah memiliki sertifikasi kan dia tidak diberikan tunjangan kinerja ya, dia dibayarkan adalah tunjangan profesi guru, TPG atau Serdos atau tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Jadi mereka nanti dibayarkan sebesar tunjangan profesinya masing-masing seperti itu. Kalau tidak salah tunjangan Serdos atau sertifikasi guru ini besarannya itu juga sama dengan 1 bulan gaji begitu ya Pak? Iya, lebih jelasnya mungkin besarnya saya tidak mengikuti ya. Kalau dulu memang sebesar gaji. Gitu. Gaji apakah sampai saat ini mengalami kenaikan gitu kan? Saya kurang mengikuti. Artinya mereka ini mendapatkan THR gaji. Itu lebih besaran ya? Sama sebenarnya. Sama penghasilan tiap bulannya sama. Nah, lalu untuk CPNS Pak, untuk CPNS yang baru diangkat. Yang baru diangkat misalnya di tahun 2024 ini anggaplah misalnya di bulan Januari tadi misalnya di bulan Februari. Nah, apakah mereka juga menjadi penerima dari THR keagamaan ini? Baik Bunda, jadi untuk CPNS, calon PNS ini yang sudah diangkat di bulan Januari, tentunya dia sudah menerima gaji ya, kalau gaji angkat di bulan Januari ya. Itu dia tetap diberikan THR dengan besaran dia 80% dari gajinya. Oh, tetap 80 ya. 80% seperti penghasilan bulanannya kan gitu. Nah, ini tolak ukurnya adalah pembayaran THR ini adalah seluruh penghasilan yang dia terima di bulan Maret. Jadi besaran yang dia terima di bulan Maret itu akan menjadi 1 bulan sebelumnya ya? Iya, acuan dalam pembayaran THR seperti itu. Kalau misalkan naik pangkat di bulan Maret berarti dia nanti besaran yang diterima ya adalah besaran gaji yang sudah naik pangkat. Sudah naik pangkat seperti itu. Atau nambah istri atau nambah anak gitu kan. Oh iya. Menikah misalnya di bulan Maret begitu ya. Berarti tambah tunjangan. Tambah tunjangan istri. Oh gitu. Jadi patokannya adalah gaji yang diterimanya pada bulan Maret ya. Bulan Maret. Oke. Kalau gaji 13 patokannya nanti penghasilan yang PNS terima di bulan Mei. Di 1 bulan sebelumnya. Oke, Pak, kalau boleh tahu untuk tunjangan hari raya keagamaan ini masuk di dalam
anggaran kita itu apakah anggaran khusus, anggaran umum atau anggaran apa tuh Pak? Jadi untuk yang pemerintah pusat, jadi pemerintah sudah menganggarkan untuk tahun 2024 pembayaran THR itu 29,7 triliun untuk seluruh penerima THR ya secara nasional. Kemudian untuk yang APBD diproyeksikan sebesar 19 triliun untuk seluruh ASN di seluruh Pemda. Totalnya sudah disediakan sekitar 48,7 untuk PNS baik pusat ataupun di daerah. Itu untuk yang untuk tanah laut sendiri? Untuk tanah laut sendiri belum ini ya, belum belum ditentukan karena untuk yang DAU atau PNS daerah itu teman-teman di BPKAD yang lebih paham untuk alokasinya. Tapi itu sudah dimasukkan di dana alokasi umum yang di-cover oleh pemerintah pusat. Oke. Kalau yang dibayarkan oleh KPPN, Pak? Dibayarkan oleh KPPN itu sekitar dari 12 tadi ya, 12 iya, SKPD, 12 Satker, sekitar 5 miliar. Oh. Sekitar 5 miliar. Itu udah termasuk seluruhnya untuk THR gaji, THR tukin, dan teman-teman yang non ASN atau PPNP. Ini berarti untuk THR ya, untuk ya, THR tidak termasuk G13. Ya, G13 nanti. Oke. Total mungkin 10 ini dikali 2 aja kan. Iya, sangat banyak ternyata. Kok diam gitu, dengar 5M gitu gimana? Nggak ada komentar. Iya, pernah lihat ya? Pernah dengar. Iya. TV. Lihat angkanya saja. Iya. Lihat angkanya. Ya, oke. Saya pengen nanya juga nih Pak, kalau pegawai pemerintah yang P3K itu ya, apakah mempunyai syarat tertentu juga Pak dengan jangka waktu kerja berapa gitu? Mungkin dia baru aja lulus P3K. Iya, dia sama sebenarnya untuk P3K, CPNS dan ASN itu sama dia. Perlakuannya ya. Perlakuannya sama. Seperti itu. Jadi tidak ada jangka waktu Pak ya? Enggak ada. Jadi sepanjang dia sudah dibayarkan gajinya, kan, dan di bulan Maret juga sudah dibayarkan, nanti P3K tersebut juga berhak untuk dibayarkan THR. Kalau CPNS berarti 80%, ya. P3K ada yang 80% juga enggak ya? Kalau untuk P3K ada kali ya Mas ya? Iya. Ada juga berarti kan bila belum mencapai 1 tahun kalau tidak salah, ya masih 80%. Iya, oke. Anda mau yang berapa persen? Ada pertanyaan. Oke, baik. Kita ke suara pendengar dulu Pak. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Ada rekan Saleh di Plehari. Oke, nanya aja Pak. Adakah Pak dapat kalau pensiunan janda yang mantan almarhum suaminya PNS? Oke, terima kasih. Oh, baik Bunda Neri tadi dari Pak Saleh tadi ya. Ya. Pak Saleh di Plehari. Jadi selain pensiunan, ada juga penerima pensiunan. Jadi penerima pensiunan ini adalah ahli waris dari pensiunan tadi itu juga diberikan THR seperti itu. Berarti janda yang mantan suaminya adalah pensiun, termasuk penerima pensiun ya. Oke, artinya mereka dapat. Oke, mereka dapat ya. Pak Saleh di Plehari ya. Dapat nama pian dapatnya. Iya, ini dapat dipastikan ya tergolong di dalam para penerima THR keagamaan. Oke, baik. Tidak nanyakan jumlahnya ya Pak Saleh ya. Asal dapat sudah ya, alhamdulillah. Jumlah yang tahu yang bersangkutan. Iya. Nanti tinggal lihat aja ya. Oke. Kalau Pak boleh dirinci Pak simulasi dari pembayaran THR keagamaan ini. Maksud saya begini, namanya kan THR keagamaan ya Pak ya.
THR keagamaan dibayarkan pas pada hari raya Idul Fitri begitu. Nah, sedangkan kita mengetahui ada beberapa hari raya lagi ya selain daripada hari raya Idul Fitri. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Oh, jadi begini, secara ketentuan memang di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 itu kan diatur ya waktu pembayarannya adalah paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan ini adalah yang dimaksud di dalam PP tersebut adalah hari raya Idul Fitri. Namun diberikan juga keleluasaan bagi para ASN ataupun satuan kerja itu bisa mengajukan setelah hari raya. Jadi tidak harus di Idul Fitri. Itu kan ada beberapa lokasi atau ini ya daerah yang mayoritas ya beragama non Muslim gitu ya. Nah itu juga bisa mengajukan di waktu-waktu yang lain seperti itu. Memang diberikan keleluasaan. Oke, kalau Bang misalnya pas hari raya Natal gitu kita dapat lagi gitu ya. Setiap sama dengan non Muslim mungkin. setiap hari raya keagamaan ada 6 agama di Indonesia. Iya. Ada 6 kali lagi. 6 kali dapat THR. Oke, baik. Pak, selama ini untuk pembayaran tunjangan dari raya keagamaan, adakah kendala-kendala yang ditimbulkan, Pak, yang dihadapi atau yang mungkin pengalaman di tahun-tahun yang lalu mungkin ada permasalahan yang mudah-mudahan tahun ini tidak bisa terjadi lagi? Iya, alhamdulillah untuk di tahun ini mungkin relatif lancar ya, karena memang seluruh komponen dari gaji dan tunjangan kinerja saat ini diberikan. Kemudian kriteria penerima THR juga ini kan seluruhnya ya. Nah dulu memang terkendala ketika pandemi ya tahun 2020, 2021 dan 2022 ketika komponen dan penerima THR ini berbeda-beda gitu kan. Sehingga penentuan mana yang menerima, mana yang berhak, mana yang tidak berhak ini yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan dari para pengelola keuangan. Ini bapak ini berhak atau enggak? Gitu kan? Ini berhak atau tidak? Gitu kan? Karena ini kan kaitannya dengan penghasilan ya, ada financial efeknya ya kepada masing-masing pegawai. Nah, kendala memang yang cukup pelik itu memang terjadi di tahun 2020, 2021, 2022. Tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah lancar. Dan ini kan dari 12 tadi sudah 10 mengajukan gitu ya. Harapannya di minggu ini seluruhnya mengajukan. Sehingga sebelum lebaran, sebelum cuti lebaran itu sudah selesai sudah gitu ya. Masuk ke rekening gitu ya. Iya. Oke, Pak, ini kan pembayaran melalui rekening masing-masing ya, melalui rekening masing-masing. Kemudian berkaitan juga dengan apa ya kalau kita itu menyebutnya ada dari sinyal apa ya, karena ada kadang-kadang begini Pak, ketika sebagian masuk begitu kan, sebagian daerah misalnya masuk, ada sebagian daerah yang mungkin pada saat itu sinyal internet terganggu gitu sehingga tidak masuk. Bisakah ini terjadi khususnya di Kabupaten Tanah Laut? Oke, jadi untuk di Tanah Laut ya, alhamdulillah infrastruktur telekomunikasi IT di sini kan bagus ya. Sampai ke daerah terpencil misalnya Kecamatan Kintab misalnya. Iya, jadi semuanya bisa langsung masuk di hari ini juga, sepanjang tidak ada kendala di perbankan. Karena kan ini yang melakukan transfer adalah perbankan. Jadi, ya, jadi dari SPM yang diajukan Satker ke KPPN, masuk ke KPPN, kami validasi, kami cek, kan. KPPN menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana yang ditujukan ke bank operasional. Nanti bank yang akan melakukan transfer ke seluruh penerima tadi yang tercantum di dalam SP2D tersebut. Itu semua secara sistem.
Apakah kita kan tahu kita di Kabupaten Tanah Laut punya cukup banyak ya jenis perbankan. Ini apakah ada perbankan-perbankan tertentu Pak yang ditunjuk untuk penyaluran dari THR keagamaan ini? Jadi Satker diberikan Satker dan diberikan keluasan untuk rekening apa saja bisa. Rata-rata mereka pegawai itu kan di Bank Himbara ya, di BRI, BNI, Mandiri dan BTN gitu kan. Kemudian BPD Kalsel juga ada, BSI gitu. Itu semua bank bisa. Tidak ada kriteria bank-bank tertentu. Oke. Saya bingungnya begini, ketika perbankannya banyak gitu ya, kan di dalam satu unit Satker juga tidak mesti hanya satu bank. Ada yang saya punya rekening di Mandiri misalnya, tapi ada sebagian teman-teman yang punya rekening di BRI misalnya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, proses KPPN sendiri untuk memilah dan memilih ini, saya khawatirnya nanti salah masuk ya. Jadi rekening pegawai ini sudah terdaftar ya di kami ya. Jadi kami ada supplier khusus untuk pegawai ya. Jadi memang nama kemudian nomor rekening itu sudah dilakukan validasi cocok atau tidak, sehingga ketika sudah terbit SP2D tidak ada reject dari perbankan gitu ya. Ternyata ini salah nama atau salah rekening gitu. Untuk menghindari itu, sebelumnya memang kami sudah melakukan validasi dari masing-masing rekening yang diajukan oleh Satker tersebut. Dan Satker sendiri memilih lah. Iya. Jadi kami juga menghimbau kepada Satker apabila ada pegawainya yang terkadang kan ganti nomor rekening nih dari bank A ke bank B gitu, mohon segera dilaporkan ke KPPN, di update gitu, sehingga ketika ada pengamprahan gaji ataupun seperti THR 13 ini tidak bank tidak salah kirim gitu kan. Kalau beda nama, beda nomor rekening kan nanti akan ditolak sama bank. Iya, betul. Lalu apakah misalnya salah satu pegawai misalnya yang baru membuka rekening, misalnya nih rekening yang terdahulu diblokir misalnya karena sesuatu dan lain hal, lalu bulan kemarin baru membuka rekening yang baru, ini apakah juga akan menjadi kendala atau bagaimana Pak? Nah, kalau ada kasus seperti itu gitu ya, ada PNS yang membuka rekening baru, otomatis dia harus segera menghubungi pengelola keuangan di Satkernya. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti pengelola keuangan akan mendaftarkan rekening baru tersebut ke KPPN. Oke. Kalau KPPN sendiri dengan kondisi seperti itu artinya tidak menjadi sebuah kendala yang besar, tidak ya? Iya, sepanjang yang bersangkutan itu menginformasikan ke pengelola keuangannya. Kalau dia diam-diam saja, meskipun hanya bulan tadi begitu ya, hanya 1 bulan begitu. Dalam 1 hari pun bisa langsung. Oh iya, maksud saya apakah KPPN tidak berkewenangan untuk melakukan konfirmasi begitu atau bagaimana? Karena ini kelihatannya nih baru nih. Nah, lalu apakah ini harus dikonfirmasi lagi kepada bendahara Satker yang bersangkutan atau kepada orang yang bersangkutan? Iya, biasanya kami akan konfirmasi ke Satkernya, ke pengelola keuangan di Satker. Ini ada rekening baru atau ada nama baru gitu misalkan. Oke, Pak. Namanya manusia ya Pak ya? Iya. Semua bisa melakukan kesalahan. Iya, bisa melakukan kesalahan. Meskipun pekerjaan itu sudah kita rutinitas bekerja misalnya selama berpuluh-puluh tahun, ada satu ketika yang mungkin kita pernahkah terjadi Pak salah rekening, salah nomor atau salah angka yang ditransfer? Oke, kalau salah angka yang ditransfer tidak. Kami melakukan pengecekan. Kalau misalkan salah rekening gitu ya, ada beberapa memang nama di KTP kemudian nama di rekening ternyata kan berbeda, nama di SK ternyata beda gitu ya. Misalkan ada yang menyantumkan SH gitu di SK gitu ya, kemudian di nomor rekeningnya ternyata tidak ada gitu. Nah, itu terkadang di perbankan dianggapnya nama yang berbeda gitu, ada nambah gelar atau ada nama disingkat gitu. Misalnya Muhammad jadi M gitu ya, MUH gitu. Nah, seperti itu yang kami melakukan validasi.
Kalau Sistem ini ditolak sistem nanti ya. Ya karena sistem Karena mungkin ya, sistem, karena ya. sistem, iya. Oke. Yang ketinggalan SHPN. Enggak, khawatirnya nanti salah angka masuk, angkanya lebih banyak gitu ya. tambah 01. Iya, tambah satu aja nolnya gitu kan. Sedangkan ini sudah serta merta diambil gitu ya. Nah nanti KPPN bagaimana untuk mengkonfirmasi dan menarik balik gitu ya. Wah sudah dipakai Pak uangnya gitu. Iya, selama perjalanan tidak pernah terjadi ya Pak ya. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah Nah, ya. Artinya sistemnya kita kami jempol ya, jempol ya. Pak, jempol 2 untuk KPPN dengan tugas yang ini kalau saya kategorikan ini tugas yang sangat berat Pak, karena berkaitan dengan angka, berkaitan dengan kepentingan orang gitu ya. Siapa sih yang tidak pengen cepat gitu ya? Iya. Urusan dapur ya. Iya. Iya, urusan segala-galanya itu, bukan hanya dapur. Iya, urusan segala-galanya juga. Saya nanyakan penerima nih Pak. Iya. Kalau penerima tunjangan veteran gimana Pak? Kan biasanya kan veteran itu bukan berarti dia pensiunan TNI atau pensiunan Polri kan, tapi dia menerima tunjangan veteran. Apakah dia juga mendapatkan THR ini? Iya, untuk tunjangan veteran juga dia kategorinya adalah penerima tunjangan tadi. Berarti dia di non ASN tadi ya masuknya ya? Iya, penerima tunjangan. Oh iya. Ada banyak itu. Oke. Ada tetangga yang veteran ya? Karena biasanya ada yang orang kayaknya teman. Oh iya, menerima juga ya? Iya. Oke, siap. Oke, baik. Sepertinya bagi kawan-kawan yang sudah memasukkan amprahan, ya ada 10 satuan kerja yang di lingkup KPPN tadi ya, sudah memasukkan ini, berarti hari ini insya Allah ya Pak ya? Ya, ada yang hari Jumat tadi udah masuk, ada yang nanti hari ini. Jadi secara total itu yang sudah masuk dan akan diterima di hari ini ada 1.118 orang pegawai itu yang akan terima THR hari ini. Dengan rincian untuk teman-teman PNS TNI Polri itu ada 669, kemudian P3K itu ada 125 orang, kemudian teman-teman PPN ya atau yang non ASN tadi ada 195 orang, dan yang sudah menerima dan hari ini akan menerima tunjangan kinerja juga THR itu ada 129 orang. Jadi total itu ada sudah 1.118 dengan nilai 4,6 miliar. Jadi kalau dari proyeksi sekitar 5 miliar tadi ya tinggal 400 jutaan aja. Iya. Nah, oke, artinya sudah lebih banyak yang menerima ya? Iya, karena sistem memang tahun ini alhamdulillah sudah siap gitu ya, dan relatif kriteria penerima dan komponen yang diberikan THR juga lebih settle ya dibandingkan tahun-tahun ketika pandemi ya. Jadi teman-teman di Satker ini lebih cepat dalam mengajukan amprahan. Kalau tahun lalu kan ditunda-tunda dulu karena khawatir ternyata dia berhak ternyata nggak diajukan gitu kan, masih bingung. Nah tahun ini alhamdulillah lebih lancar. Oke, nah satu lagi Pak, tadi ada dititipin juga pertanyaan bagi seorang pegawai yang memang dia adalah pegawai pusat tetapi diperbantukan ke daerah. Ini dia dapat THR-nya dari mana Pak? Dari anggaran pusat atau anggaran daerah? Dilihat lagi apakah penghasilan setiap bulannya dia masih dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau misalkan dia dibayarkan oleh pemerintah daerah, tentunya nanti yang akan membayarkan THR adalah pemerintah daerah. Namun kalau selama ini penghasilannya masih dibayarkan ollah pemerintah pusat, dan nanti instansi dari asalnya itu yang masih yang bersangkutan internal yang akan membayarkan THR-nya. Oke, termasuk juga kayak komponen tadi ya Pak ya, komponen tadi. Kalau misalnya pegawai itu diperbantukan, dia menerima gaji dari anggaran pusat, tetapi tunjangan itu dari anggaran pemerintah daerah. Iya, jadi kalau misalkan gajinya penghasilan gaji tadi dibayarkan oleh pemerintah pusat, otomatis nanti THR-nya akan dibayar oleh pemerintah pusat, karena kan sejumlah gajinya. Ya, sejumlah gajinya. Nah, untuk yang tunjangan tadi dilihat lagi di pemerintah daerahnya, apakah
pemerintah daerah itu membuat peraturan tersendiri terkait pembayaran tunjangan tersebut. Karena kembali lagi kemampuan fiskal ya, kemampuan keuangan dari masing-masing daerah tersebut. Oke, baik. Karena ada yang bertanya tadi, ada yang mengalami hal seperti ini begitu. Oke, baik. Satu lagi Pak tentang beda-beda bank tadi ya, beda-beda perbankan. Isu atau mitos atau benar gitu ya. Ada bank-bank tertentu yang memang cepat gitu ya masuknya daripada bank yang lainnya. Iya, jadi memang secara ketentuan itu biasanya yang di bank yang sama ya dengan bank operasional kami. Jadi KPPN untuk pembayaran gaji ini bank operasionalnya adalah BRI. Jadi kalau teman-teman yang ada di Saker ini banknya sama dengan bank operasional kami, tentunya di detik yang sama gitu. Itu apa sih akan langsung masuk. Tapi untuk yang bank yang lain, bisa jadi ada jeda. Ada selisih waktu ya. Selisih waktu, tapi maksimum 1 hari biasanya. Oke, tidak sampai 1 hari ya Pak ya. Iya. Karena ada begini katanya kalau beda bank itu akan terlambat sampai dengan 3 jam sampai dengan 2 hari begitu. Ini jadi keluhan bagi teman-teman. Wah berarti kita nunggu 2 hari dong gitu kan. Artinya bahagianya tidak serentak, tidak serentak sama dengan teman-teman yang banknya cepat gitu. Karena begini. Maklum sekarang kan Pak zamannya digitalisasi ya, di media sosial itu kalau misalnya ada sesuatu tuh cepat sekali menyebarnya, termasuk juga kegembiraan bersama ya tentang menerima THR ini. Nah seperti itu. Jadi kalau ada keterlambatan sedikit aja udah pada ribut begitu di ininya. Seperti dibilang Ibu Bunda Neli tadi digitalisasi Pak. Nah, sekarang apakah ada aplikasi baru Pak terkait mungkin pengamprahan THR ini atau menyampaikan data-data THR ini, ada aplikasi terbaru mungkin ada dari KPN? Oke, jadi kami untuk pencairan APBN kami menggunakan Sakti. Jadi namanya Sakti Pak ya? Namanya Sakti. Aplikasi satu instansi. Jadi seluruh pengamprahan sampai dengan penyusunan laporan keuangan itu juga melalui aplikasi tersebut. Nah, itu full online ya, kemudian full digital ya, juga tanda tangannya dengan tanda tangan elektronik juga. Jadi sekarang sudah teman-teman pelanggan sudah nggak ada kendala gitu ya, mau mengerjakannya itu di kantor atau di rumah atau sedang melaksanakan dinas luar gitu ya, luar kota itu sepanjang ada sinyal, ada laptop, bahkan dari handphone bisa. Artinya tidak menjadi kendala Pak ya? Tidak menjadi kendala. Namanya juga Sakti Pak ya? Iya namanya juga Sakti gitu ya. Iya. Ada Sakti Mandraguna. Ya. Oke, baik Pak. Pasca digelontorkannya ya tunjangan hari raya keagamaan, apa kewajiban dari KPPN sendiri Pak pasca itu? Oke, jadi kami ini dipantau, jadi tiap hari kami akan melaporkan progres penyaluran THR ini ke kantor pusat kami, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, karena itu menjadi feeding informasi bagi Bu Menteri ya, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang tentu nanti akan dilaporkan kepada Pak Presiden, karena ini kan THR ya dipastikan agar diterima sebelum hari raya. Iya, sebelum Lebaran. Oke. Kecuali ada tadi ya ada kriteria tertentu karena memang di wilayah dengan bukan mayoritas Muslim, ada Saker memang sistem kawinnya tidak banyak yang Muslim sehingga mengajukan di hari lain bukan di hari raya Lebaran. Itu nanti kami berikan penjelasan kenapa tidak mengajukan di periode ini. Oke, evaluasi Pak, KPPN sendiri untuk memastikan bahwa THR keagamaan ini diterima digelontorkan secara keseluruhan, diterima oleh penerima yang sesungguhnya dan tidak mengalami kendala-kendala. Apa yang dilakukan oleh KPPN?
Jadi kami memberikan asistensi gitu. Hmm. Asistensi ini pun tidak harus datang ke KPPN. Tapi sekarang kan ada mekanisme online gitu ya, konsultasi, Oke. memberikan panduan-panduan kepada pengelola keuangan ini bagaimana sih menyusun atau menyampaikan amprahan yang benar gitu kan. Kemudian kan namanya sistem ya, Betul. apalagi ini untuk pembayaran THR ini kan setahun sekali gitu ya. Kemudian kami juga bisa melakukan updating aplikasi ya ketika untuk pembayaran THR ini. Nah itu yang kami berikan konsultasi, asistensi secara one on one. Sepanjang saat kami menyampaikan request gitu kan, oke kami akan dampingi untuk menyusun amprahan THR ini. Sama juga nanti ketika gaji 13 juga sama, nanti kami memberikan asistensi. Nah ini tadi yang memudahkan Satker sehingga bisa lebih awal, lebih cepat menyampaikan amprahannya ke KPPN. Oke, ketika pasca membayarkan, apakah KPPN juga melakukan evaluasi kepada Satker? Taruhlah misalnya ada form atau apa gitu, adakah kendala atau adakah hal-hal yang mungkin tidak yang menyebabkan saya tidak dapat diterimanya THR keagamaan itu. Karena begini, kadang-kadang ketika kita tidak menerima mungkin belum masuk aja begitu ya. Jadi bersabar sampai pada saatnya nanti pasca Lebaran. Oh iya, jadi kalau misalkan Satker sudah mengajukan kemudian tidak menerima, itu kami ada sistem tersendiri yang menyampaikan notifikasi bahwa tadi misalkan ada Satker, ada pegawai yang salah satu pegawai misalnya ya, kami akan notifikasi nanti dari pihak perbankan bahwa dana ini tidak tersalurkan karena tadi salah nama atau salah nomor rekening gitu. Itu ada pemberitahuan di hari itu juga. Kami akan memastikan bahwa seluruh dana yang kami salurkan itu diterima tepat waktu oleh yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat orang ya. Iya. Di hari yang sama. Tidak ada cerita sampai seminggu kok uangnya nggak masuk. Iya. Besok pasti akan kami konfirmasi kalau misalkan ada notifikasi bahwa ada kesalahan rekening. Oke, baik. Oke, Bu. Ya, ini berarti kita tinggal menunggu detik-detik ya. Detik-detik notifikasi itu nanti nyampe bagi kawan-kawan yang punya banking ya Pak ya. Akan langsung nih ada conteng warna biru kalau tidak salah ya. Conteng warna biru itu ada ya. Dan setelah diterimanya conteng warna biru, segeralah untuk melakukan penarikan. Ya, dikuras sampai habis. Dikuras sampai habis. Bunda boleh request saya? Boleh. Jadi ini sebagai pesan bagi teman-teman satuan kerja, pengelola keuangan dan juga masyarakat seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang ini sebagai pesan tegas dari KPPN Plehari bahwa kami sebagai unit yang memperoleh predikat WPK WPPM, jadi seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPPN itu Rp0 atau tidak ada tarif, tidak ada pungutan sama sekali. Tidak ada pembayaran administrasi Pak ya? Oke. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan KPPN meminta pungutan atau imbalan itu tidak perlu tidak perlu dilayani ya, tanggapi. Oke. Pelayanan yang kami berikan adalah gratis. Oke, baik. KPPN Plehari sudah mendapatkan sertifikat WBBK ya Pak? WBBM. Oke. Alhamdulillah. Oke. Dan tahun ini juga akan mengikuti sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan ISO 3700. Oke. Dan ini tentunya harus mendapat dukungan ya dari semua sektor ya, bukan hanya upaya KPPN sendiri ya, tanpa dukungan dari semua sektor. Itulah sebabnya jika terjadi misalnya ada hal-hal yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala KPPN,
maka jangan dihiraukan atau bisa memberikan laporan, Pak. Nah, adakah kontak person atau mungkin call centernya untuk mereka memberikan laporan? Jadi di media sosial kami sudah terdapat sarana pengaduan, nanti disampaikan saja melalui Instagram KPPN Plehari atau melalui Facebook KPPN Plehari. Ada sarana pengaduan yang bisa disampaikan kalau misalkan ada hal yang kurang pas gitu ya, disampaikan kepada kami. Oke, berarti ada di IG dan Facebook, FB. Oke, baik. Ya, bagi kawan-kawan yang mengalami kendala juga ya Pak ya, yang mengalami kendala, mengalami permasalahan atau ada sesuatu hal yang mungkin kurang biasa ya, Anda dapat berkonsultasi atau dapat memberikan pengaduan ya di media sosialnya KPPN Plehari ya, di Facebook dan Instagram ya Pak. Oke. Baik, closing lain Pak? Untuk closing statement ya, kami sampaikan terima kasih ke mitra kerja kami, teman-teman satuan kerja yang sigap segera menyampaikan arahan THR ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik di momen Ramadan dan Lebaran kali ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi. Edisi hari ini Senin 25 Maret 2024 bersama dengan KPPN Plehari, dan semoga apa yang kita sampaikan tadi merupakan kabar gembira yang memberikan semangat kepada seluruh para penerima tunjangan Hari Raya Keagamaan. Ya, pesannya tadi ya seperti disampaikan oleh Pak KPPN, gunakanlah THR ini dengan sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin ya, bukan berarti karena ini adalah tunjangan Hari Raya maka dihabiskan sampai dengan Hari Raya ya. Ada keperluan-keperluan lain yang memang harus diprioritaskan, maka itulah yang harus diprioritaskan. Ya, semoga bermanfaat adanya, dan terima kasih kepada Pak Alif, Pak KPPN Plehari. Teman-teman dari KPPN, terima kasih, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya operator WNPD. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPR Panang FM 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.